Dokter Denny J.A., terima kasih sekali. Kami tahu Anda baru pulang dari London, tetapi Anda masih berkenan untuk menjadi narasumber acara sederhana ini untuk berkisah tentang filsafat puisi esai. Ya, memang saya kira di dunia pada saat ini yang paling berhak untuk bicara tentang puisi esai dan filsafatnya tentu adalah Anda. Karena Anda adalah penggagasnya. Bahkan Anda telah dinominasikan oleh perkumpulan atau paguyuban para puisi eseis se-Asia Tenggara untuk memperoleh anugerah Nobel. Nah, Pak Denny J.A., silakan Anda memberi pencerahan kepada kita semua tentang filsafat puisi esai. Maaf, kami mungkin salah menyebut bukan esai, atau esai. Ya, mohon dikoreksi juga. Silakan. Terima kasih. Ini saya biasa memanggilnya Suhu Jaya Suprana. Jadi kita mulai dulu dengan social origin. Bagaimana lahirnya sebuah ide, gagasan puisi esai itu. Saya mulai dengan satu riset dan berita di Washington Post. Oh ya? Itu tahun 2015 beritanya ya. Iya. Menyatakan bahwa ada besar sekali judulnya, Poetry is going to extinct. Bahwa puisi segera menjadi makhluk langka karena Washington Post mendasarkan data kepada survei setiap tahun dari National Endowment di Amerika Serikat sejak tahun 1952. Dan dia menunjukkan dengan data 1992, lalu 2002 dan 2012 menunjukkan data puisi semakin tidak dibaca. Jadi tepatnya di tahun 1952 ditanya kepada publik di Amerika sana ya, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu membaca puisi di tahun ini? Yang mengatakan ya kami membaca itu 17% di tahun 1992. Lalu di tahun 2012, hal yang sama ditanyakan 20 tahun kemudian, yang membaca puisi menurun menjadi 6,7%. Karena itulah ya, Washington Post mengatakan ini penurunan yang besar sekali dan membuat puisi jika tak ada pembaharuan, ia sama seperti makhluk langka lainnya yang makin lama makin jarang untuk ditemui. Dan kemudian punah. Iya. Lalu kemudian Washington Post juga menampilkan data-data mengenai berbagai kegiatan seni dan sastra, yang manakah dari yang ini yang paling banyak dilihat dan paling tidak banyak dilihat. Ditampilkanlah itu, mulai dari film, novel, sampai kemudian ada juga opera ya. Nah, hasilnya adalah dua yang paling jarang dilihat sekarang ini, yang paling jarang itu opera, setelah opera adalah puisi. Nah, karena itulah judul di Washington Post itu keras sekali, Poetry is going extinct. Ya. Itu judulnya itu. Ya. Iya, extinct. Iya. Nah, lalu kemudian menarik menjelaskan why. Mengapa ini puisi akan menjadi makhluk langka dan bagaimana meresponnya ini. Nah, ada seorang ahli sastra, dia juga seorang pendiri di majalah Poetry Magazine. Ini majalah puisi yang salah satu yang paling tua di dunia. Namanya John Barr. Ia menjelaskan bahwa bukan masyarakat meninggalkan puisi, tapi puisilah yang meninggalkan masyarakat. Waduh, ya. Dia ceritakan mengapa, karena menurut dia, dulu itu puisi di era Shakespeare
di era para penyair-penyair abad-abad 19 itu, ia ada di tengah gelanggang. Mereka yang penyair juga menjadi budayawan, juga menjadi mereka yang ditanya oleh banyak pihak. Lalu kemudian pelan-pelan para penyair sibuk dengan imajinasinya sendiri, melahirkan puisi-puisi yang semakin susah dipahami, dan menuliskan isu-isu yang makin jauh dari isu-isu yang bergema di masyarakat. Karena itulah, bukan masyarakat yang pergi dari puisi, tapi puisilah yang pergi dari masyarakat. Wah, dramatis Nah, sekali. dari situasi seperti inilah, maka penting bagi mereka yang suka puisi mencoba merespon, melakukan sejenis penyegaran, pembaruan, bagaimana kembali membawa puisi ke tengah gelanggang. Nah, jadi Pak Jaya bisa dikatakan puisi esai ini salah satu ikhtiar saja bagaimana kembali puisi ini masuk ke tengah gelanggang, dan ia mencoba menampilkan hal-hal yang sudah lama tak ditampilkan puisi-puisi sebelumnya itu. John Byrne menggarisbawahi 100 tahun dunia puisi, tak ada pembaruan di sana, tak ada penyegaran di sana. Gaya penulisannya sama saja dengan penulisan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Di puisi esai, penulisannya agak berbeda. Nah, itu kira-kira background-nya dulu, social of origin dari ideas puisi esai. Iya, terima kasih. Anda dramatis sekali dan Anda memang ahli data, sehingga tadi Anda juga bertitik tolak dari data. Nah, sekarang bagaimana kemudian Anda mewujudkan gagasan Anda, the idea untuk menyelamatkan puisi dengan, atau sejak awal Anda sudah menggunakan istilah puisi esai? Ya, sejak awal saya gunakan istilah puisi esai, lalu saya merenung dan saya sampaikan 3 prinsip pokok puisi esai. Mungkin saya bilang juga ini 3 platformnya atau 3 filosofinya. Jadi pertama adalah saya meyakini bahwa kisah-kisah sejarah, bahwa true story itu adalah guru yang sejati. Kita belajar banyak sekali dari kisah-kisah sejarah mengenai drama manusia di sana. Karena itulah true story, kisah yang sebenarnya, dia haruslah menjadi sumber puisi esai. Wow. Karena itulah di puisi esai itu selalu bertolak dari kisah yang sebenarnya. Dan akibatnya juga catatan kaki itu menjadi sentral di puisi esai. Jadi tidak ada puisi esai tanpa catatan kaki. Mengapa? Karena catatan kaki ini ia mewakili kisah sejarah atau true story yang mau dikisahkan dalam puisi esai. Nah, saya katakan inilah perubahan yang terjadi. Dulu itu catatan kaki hanya pelengkap saja dari sebuah tulisan, tapi di puisi esai catatan kaki adalah ibu kandung dari puisi. Kalau catatan kaki tak ada itu puisi esai, karena sumber dari kisah itu ada pada catatan kaki itu. Wow. Itu artinya satu peristiwa sejarah atau kisah-kisah true story yang sudah ada di berita, dan berita itulah yang menjadi catatan kaki. Oke, bagus. Nah, ini filosofi yang pertama, ya. Yang kedua adalah karena kita tahu pentingnya sejarah itu untuk manusia belajar, pentingnya true story untuk manusia belajar, kita juga tahu bahwa true story itu, fakta-fakta itu akan lebih lama tinggal di memori manusia jika ada drama di sana. Jika ada kisah-kisah yang difiksikan di sana, ada perubahan karakter di sana. Karena itulah dalam puisi esai, ketika kita menceritakan sebuah fakta, ciptakanlah fiksi di sana. Ciptakanlah drama di sana, sehingga ia menjadi gabungan antara fakta dan fiksi. Wow. Nah, saya beri contoh misalnya ketika saya ingin menceritakan kerusuhan di Jakarta tahun 98.
itu peristiwa yang kita alami semua, bahwa reformasi kita ini, demokrasi kita ini ternyata diawali kerusuhan yang sebagian mengatakan kerusuhan rasial di sana. Ada 400 lebih orang terpanggang di sebuah mall. Itu data yang kita harus belajar banyak, ada apa di sana. Supaya dia lebih nyaman dinikmati, lebih lama tinggal di memori, saya ciptakan drama di sana. Saya ciptakan tokoh yang bernama Fang Yin. Ini tokoh sebenarnya yang saya dramatisasi. Ia mengalami satu kekerasan seksual di sana, akhirnya pergi ke Amerika Serikat, dan dia katakan, saya tak akan pulang ke negeri ini, karena di negeri ini membiarkan saya mengalami kekerasan seksual. Di manakah itu keamanan, di manakah itu mereka yang harus melindungi saya? Itu yang Fang Yin katakan. Sampai pada satu waktu terjadi satu perubahan di Indonesia, dia melihat di sana perlakuan kepada kaum Tionghoa berubah, itu barongsai dibolehkan, itu program TV Cina juga dibolehkan, ada menteri dari kaum Tionghoa juga diangkat di sana, dan ia akhirnya mengatakan ia ingin kembali ke Indonesia, negeri yang melahirkannya, di situ pula menjadi negeri yang akan menguburkannya. Di samping drama ini, saya masukkan fakta-fakta bagaimana kondisi Jakarta saat itu, berapa banyak gedung yang terbakar, bagaimana dengan situasi security di sana. Nomor 2 tadi ini, ada drama di sana yang membuat satu puisi tidak hanya kita nikmati sebagai sebuah fakta, atau tak hanya kita menikmati sebagai sebuah drama, dia gabungan drama dan fakta. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ini juga perubahan yang dibuat di puisi esai, agar ia mudah dinikmati, mudah dibaca, ia harus disampaikan dalam bahasa yang mudah. Ia melawan tren sebelumnya yang orang bilang ini kalau puisi itu makin rumit dipahami, makin tinggi nilai estetikanya. Tapi di puisi esai kita katakan puisi itu seharusnya bisa dipahami bahkan oleh anak-anak SMP sekalipun, ya. Karena keindahan itu tidak pada kerumitan bahasa, tapi keindahan itu ada pada kedalaman renungan yang ada dalam puisi itu. Jadi 3 hal inilah yang menjadi pembeda puisi esai. Dia ada catatan kaki, karena di sanalah true story atau kisah sejarah yang menjadi ibu dari puisi esai. Kedua, ada fiksinya, ada drama yang diciptakan selayaknya cerpen atau novel. Ketiga, ia disampaikan dengan bahasa yang mudah. Itu kira-kira Pak Jaya. Wah, bukan kira-kira, itu memang that is the essence. Terima kasih sekali. Dan saya mengerti benar apa yang tadi Anda utarakan dan juga apa yang diutarakan oleh Washington Post. Memang puisi di akhir abad ke-20 itu terkesan menjauhi masyarakat. Saya melihat paralel dengan musik. Musik juga pada akhir abad ke-20 itu sedang pada puncak-puncaknya, di mana para penggubah musik itu kalau menciptakan karya musik, mereka membuat sedemikian rumit sehingga orang nggak bisa mengerti. Makin masyarakat tidak bisa mengerti, itu dianggap sebagai puncak keberhasilan musik. Dan saya alami sendiri, saya pernah berguru kepada Yang Mulia Karl-Heinz Stockhausen, itu pegawainya musik abad ke-20 di Jerman, yang di dunia sebetulnya. Saya pernah berguru kepada beliau, kemudian saya membuat komposisi, saya tunjukkan ke beliau. Beliau dengan agak kasihan kepada saya, mengkritik saya, Anda membuat musik kok seperti ini. Nah, kemudian saya tanya, apa kesalahan saya, Pak Serrano Karl-Heinz? Dia bilang, orang kalau mendengar musik Anda, mereka langsung mengerti. Nah itu kan tujuannya. Oh jangan, kamu harus membuat musik yang orang nggak akan mengerti. Itu baru hebat.
Waduh, waktu itu saya betul-betul terpukul ya, tapi saya nggak berani melawan, ya saya nurut aja ya. Tapi setelah saya kembali ke Indonesia, saya tetap membuat musik yang sederhana, di mana orang bisa mengerti. Nah, rupanya Iya, ada kesejajaran antara Anda dengan iya, saya, cuma Anda lebih hebat ya dalam itu, ya membuat satu genre yang baru yaitu puisi esai dengan 3 sifat yang menurut saya itu sangat-sangat revolusioner dalam arti kembali sastra kembali ke fitrahnya, betul, betul. yaitu Jadi saya mengabdi juga, kepada masyarakat, bukan diabdi oleh masyarakat, tapi ya, mengabdi. Dan untuk itu saya sampaikan penghargaan saya pada Anda hebat, betul-betul hebat ya di terima sini. kasih Suhu. Ya, terima kasih sekali buat Anda. Nah, pertanyaan saya, tapi bagaimana Anda kemudian melahirkan ini? Kan Anda berkarya kemudian. Iya, Tapi betul. kemudian Anda ibaratnya itu menjadi seorang begawan yang kemudian banyak pihak mengikuti Anda. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan ya di Malaysia, di Singapura, Asia Tenggara, mereka mengikuti jejak Anda sehingga membentuk paguyuban puisi, penulis puisi esai. Itu bagaimana riwayatnya? Nah, ini juga Silakan. menarik nih, Pak Yaya Suprana. Bagaimana kadang-kadang banyak sekali kita melihat evolusi sebuah gagasan itu banyak hal-hal yang mengejutkan. Saya pertama kali menuliskan puisi ini dalam buku Atas Nama Cinta tahun 2012. Dan waktu itu slogan yang sangat digemari di dunia teman-teman penyair adalah yang bukan penyair jangan ambil bagian. Ini dari kutipan Hadir Anwar yang mengesankan seolah-olah ini dunia puisi, dunia yang tersendiri, yang bukan penyair jangan ambil bagian. Saya justru memulai gerakan ini melawan slogan itu dengan Wow. menyatakan yang bukan penyair silakan ambil bagian. Karena bagi saya puisi harus dikembalikan kepada masyarakat dan orang tidak harus menjadi ulama agar dia bisa berdoa, tidak Eh, harus menjadi juru masak agar ia bisa membuat nasi goreng yang lezat, dan tak harus menjadi penyair karir agar ia bisa membuat puisi. Jadi saya mulai dengan mengatakan yang bukan penyair silakan ambil bagian, namun saya tahu di tahun 2012 saya sudah masuk ke dunia yang orang bilang revolusi informasi. Begitu banyak informasi yang datang kepada publik, sehingga terjadilah itu pertarungan untuk merebut perhatian. Bagaimana caranya? Dan saya sudah ada di kepala saya, karena saya merasa bahwa saya ingin melakukan sesuatu yang baik, bahwa sesuatu gagasan ingin disampaikan secara lebih menyentuh hati, dan saya ingin ini populer, bagaimana caranya? Maka terjadilah itu hal yang oleh sebagian dikritik, oleh sebagian dipuji. Karena saya juga seorang konsultan politik waktu itu, jadi saya pun terbiasa memarketingkan tokoh-tokoh. Sekarang giliran saya memarketingkan gagasan saya sendiri. Jadi langkah pertama saya kerjakan adalah saya mengundang teman-teman yang bukan penyair untuk menulis buku puisi esai. Itu yang pertama saya kerjakan, dan orang waktu itu nggak mengerti apa itu puisi esai. Saya katakan ini polanya. Maka jadilah itu banyak sekali teman-teman wartawan, ada yang dosen, ada yang aktivis LSM, mereka menulis puisi dan menjadi buku. Ada yang menulis misalnya teman saya Andik Hati, dia menulis judulnya Kuburkanlah Kami Hidup-Hidup. Ia seorang aktivis LSM dan ia melihat di NTB kaum Ahmadiyah itu menjadi pengungsi, dia diusir dari tanahnya, dan oleh sebagian mereka diminta untuk pindah agama, tapi menurut mereka kami meyakini agama kami, jika kalian tak setuju, kuburlah kami hidup-hidup. Jadilah itu puisi esai. Menjadi buku yang menyentuh karena true story.
ada footnote-nya, ada catatan kakinya bahwa itu terjadi. Nah, oleh Anik dia didramatisasi. Ada kawan saya yang lain, misal Elza Pedi Taher, dia membuat buku puisi esai yang judulnya Manusia Gerobak. Dia ceritakan bagaimana di Jakarta, di ibu kota negara metropolitan ini, ada sekelompok orang-orang yang tidak punya rumah. Dan ia tinggal di gerobak. Suatu ketika anaknya meninggal, true story ini. Dan dia tidak bisa untuk memakamkan anaknya di Jakarta, nggak punya uang dia. Tanah mahal sekali, dan ia mencoba bawa anaknya yang sudah meninggal itu naik kereta, naik bus, tak bisa juga. Jika ia bawa anaknya itu untuk dimakamkan, naik gerobak. Nah, ini kisah-kisah sebenarnya diangkat menjadi satu puisi. Memang mereka tidak menuliskannya dengan gaya-gaya penyair yang sudah begitu matang dengan bahasa, tapi sangat jelas pesan di sana menggambarkan sebuah realitas yang membuat kita merenung. Ada sesuatu dalam hidup kita, dituliskan dalam bentuk puisi, namun karena ini fiksi, ada dramatisasi dibuat di sana. Dramatisasi ini juga berfungsi membuat kisah itu lebih menyentuh. Di langkah pertama saya adalah saya ajak teman-teman untuk menulis. Dan saya berikan honor yang cukup besar. Ya. Awalnya orang-orang sangat kritis kepada saya, bilang, Pak Denny, satu puisi esai diberi honor 5 juta rupiah. Saya nulis di koran satu puisi itu 150.000 harganya itu. Saya bilang, saya menghargai karya teman-teman. Ya. Di satu puisi esai itu panjang puisinya, saya beri honor 5 juta rupiah, akibatnya banyak sekali yang menulis puisi. Puisi esai ya. Langkah kedua, saya juga tahu lagi, tetap perlu marketing, saya buatkan lomba menulis puisi esai. Setiap tahun itu, selama 3 tahun. Namun sudah ada di kepala saya, nanti akhirnya akan sampai kepada yang disebut tipping point. Tipping point itu kondisi di mana secara kuantiti dan quality puisi esai sudah cukup banyak di masyarakat, sehingga akhirnya ia akan bergerak secara natural. Tak lagi terlalu dimarketingkan oleh penggagasnya. Dan itu yang terjadi, dan itu yang membuat saya terpana. Di tahun 2022 kemarin bulan September, tiba-tiba pemerintahan Malaysia membiayai satu pertemuan berjudul Festival Puisi Esai Antarbangsa. Sama sekali itu inisiatif bukan dari saya, dana juga dana dari mereka sendiri, yang hadir teman-teman dari Malaysia, dari Brunei, juga dari Indonesia, dan negara-negara ASEAN. Saya katakan kepada teman-teman, lihatlah evolusi sebuah gagasan, sesuatu yang tadinya saya dikritik minta ampun, karena dianggap ini bukan penyair, tiba-tiba mau jadi penyair, tiba-tiba sekarang dia menjadi satu genre yang baru, dan sudah ada komunitas yang merawatnya, dan juga di tahun 2020, ia pun sudah masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi saya juga senang sekali selaku penulis, menyumbangkan satu kata baru, yang kemudian menjadi kata resmi di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi itu saya lihat evolusi perkembangannya Pak Jaya Prana. Awalnya saya sendirian, begitu banyak yang anti, kritik pada itu. Tapi kemudian saya tahu ada satu kerja marketing awalnya harus saya lakukan yang cukup masif. Selebihnya pelan-pelan akhirnya publik luas yang merespon, dia bergerak secara organik. Di tahun 2021 awalnya, tahun lalu, saya melihat puisi esai sudah bergerak secara organik. Itu kira-kira Pak Jaya. Terima kasih. Anda berhasil membuat satu puisi esai dalam berkisah ini. Anda sudah secara puitis sudah berkisah demikian jelas dan demikian mengesankan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Anda melakukan demokratisasi puisi. Iya. Ya, Anda mengajak puisi keluar dari tahta singgasana di kerajaan Menara Gading untuk keluar ke masyarakat, ke rakyat, dan
sekarang puisi menjadi milik siapapun juga yang Iya. ingin menyampaikan pesan-pesannya dengan cara beliau masing-masing tanpa ada melakukan kaidah-kaidah pemagaran, nggak boleh gini, nggak boleh begitu, tetapi Anda mempersilahkan masing-masing Iya. membuatnya. Jadi ada perdebatan yang agak akademik juga di balik itu, yang awalnya mengatakan puisi esai ini bukanlah sastra. Terus saya tanya, siapakah yang mendapatkan wahyu untuk mengatakan ini sastra dan bukan sastra? Karena kita tahu, apalagi kita belajar sejarah, segala hal, apalagi definisi, itu adalah social construction. Apa yang baku itu dikonstruksi secara sosial, zaman berubah, berubah pula. Nah, sekarang kita memasuki zaman di mana individu yang mempunyai otoritas. Karena itu biarlah individu itu yang menilai apa yang menurutnya sastrawi atau yang tidak. Biarlah dia yang menilai, bukan lagi seorang dewa sastra yang merasa mempunyai otoritas mengatakan ini yang sastra, ini yang bukan. Dan sekarang kita melihat bahwa yang penting kemudian jika sebuah gagasan dibuat, sejauh nanti ia memiliki komunitas, sah dia sebagai sebuah gagasan. Sah dia sebagai sebuah aliran. Jadi seaneh apapun satu bentuk sastra, tapi ketika dia sudah mempunyai komunitas, dia akan hidup sebagai sebuah genre, dia akan hidup sebagai sebuah aliran. Nah, saya pro ke sana, seperti yang dibilang oleh tadi Pak Jaya, terjadi demokratisasi dari seni, dan bahkan ke semua hal, segala hal itu terpulang pada individu, biarlah individu yang menilai, kita selaku kreator, silakan berkreasi saja tentang apa yang kita anggap penting disampaikan dengan cara sebaik-baiknya. Bagaimana nanti diterima oleh pasar, oleh publik, biarlah itu sejarah yang berjalan, tapi tidak ditentukan oleh mereka yang merasa menjadi nabi-nabi sastra, yang seolah-olah merasa dapat wahyu untuk membuat satu fatwa, ini sastra, ini bukan. Gitu kira-kira Pak Jaya. Setuju sekali. Jadi Anda punya teman di Prancis namanya François Laruelle. Beliau seorang filosof yang belakangan melahirkan filosofi yang namanya non-filosofi. Beliau sengaja provokatif sekali bikin istilahnya itu, kalau Anda kan bikin puisi esai. Dan beliau seorang filosof yang merasa persis seperti Anda. Siapa yang memberi wahyu? Siapa yang memberi otorita? Siapa yang memberi kekuasaan? Ya, untuk menentukan mana yang filsafat, mana yang bukan filsafat. Padahal filsafat adalah pemikiran. Selama manusia berpikir, beliau manusia itu berfilsafat. Ya, itu kan Descartes juga sudah bicara kan, cogito ergo sum. Ya, itu kalau saya berpikir, saya ada. Itu maksudnya saya berpikir, maka saya berpikir. Kan betulnya begitu. Nah, Anda ini betul-betul memang mendapat wahyu yang maha kuasa, ya, itu untuk memfitrahkan kembali sastra. Ya, tapi khusus Anda menggunakan istilah puisi. Tapi menurut saya itu sastra. Ya, Anda di situ hebat sekali, mengagumkan sekali, karena Anda punya suatu intuisi yang sifatnya wahyu sebetulnya. Anda diberi gagasan untuk menggagas ini. Nah, memang Anda musuhnya banyak, memang itu jelas ya. Mereka yang merasa mendapat wahyu nggak suka kalau dibilang begitu kan anunya. Nah, ini si Laruelle juga musuhnya banyak sekali. Tetapi sekarang di Prancis sudah ada organisasi non filosofi internasional ya. Internasional juga seperti Anda. Ya, Anda kan sekarang sudah mengglobal. Ya, tapi Anda sementara kan masih menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalau Anda masuk ke bahasa Inggris, ya seluruh dunia
akan menjadi penyair tadi itu. Ya, Iya. jadi bagus sekali ya, saya sampaikan salut betul-betul kepada Anda. Indah sekali Anda melakukannya ya. Anda betul-betul melakukannya itu karena Anda memiliki suatu intuisi peradaban. Iya, dan memang juga Pak Jaya kebetulan juga saya seorang peneliti ya. Jadi Nah, saya pun membaca data, membaca sejarah, ya, dan saya melihat bahwa dalam setiap periode sejarah, ketika terjadi perubahan, itu pastilah itu penjaga status quo lama itu akan merasa goyah kekuasaannya dengan segala cara yang menggunakan kekuasaannya agar sebuah inovasi tidak terjadi. yes, betul. Akibatnya pembawa pembaruan, Ya, seorang inovator pada awalnya pastilah ia akan menjadi seorang yang dimusuhi banyak orang pada awalnya. persona non grata. Iya, dan saya melihat, kita melihat itu bahkan Nabi Muhammad terusir ke Gua Hira, terusir ke Madinah sana, ya. Nabi Isa Yesus Kristus itu disalib, ya. Kemudian juga Martin Luther King ditembak, Mahatma Gandhi dibunuh. Begitulah situasinya Siddhartha bahwa Gautama juga mau dibunuh data ya. utama Ya. jadi tak terhindari Hmm. mereka yang merasa membawa gagasan baru harus ikhlas juga di masa-masa awal ia akan banyak sekali mendapatkan musuh karena penjaga status quo tak rela ada yang baru. Oke, Nah, setuju. sejarah melihatkan juga pada waktunya dia memang gagasannya kokoh, ini akan berjalan dan akhirnya yang marginal kembali menjadi mainstream. Ya. Iya. Jadi karena saya baca itu seorang peneliti dan saya membaca begitulah the nature of society, ya kita jalan saja, ambil semua risikonya dan kita lihat segala hal dengan senyum saja. Ketika banyak sekali kritikan itu datang kepada saya katakan saya menerima pujian dan kritikan sebagai sesuatu yang sama indah. Iya, Nah, itu bagus. ringan itu kita. Ini puisi lagi. Itu pindah lagi. Nah, begini. Ya, saya tahu Anda, kalau saya kenal Anda, terutama dalam di bidang seni ini, tentu bukan di bidang sains Anda, tapi di bidang seni. Anda itu metode Anda adalah tidak menggunakan metode. Ya, ini saya bicara seni ya, panunya bukan bicara Iya. Anda. Kalau yang lain itu adalah itu metodenya. Tapi metode. Nah, tapi biar bagaimana kan saya bukan seorang penyair dan saya nggak berani menjadi Iya. seorang penyair ya, karena saya merasa gampang sekali kalau sudah menghadapi apa yang disebut rima, rhyme. Iya, iya. Itu kan kekuatan puisi kan pada rhyme-nya itu. Nah, Iya, iya. tapi rhyme itu kan juga banyak sekali jenisnya kan. Ada Iya. eufemisme, ada parabola, ada hiperbola, ada sepak bola pun ada ya di sana, Iya. yang di sepak-sepak. Nah, menurut Anda atau kalau Anda menilai diri Anda sendiri, Iya. jangan Anda menilai orang lain karena saya yakin Anda tidak akan menghakimi orang lain. Nah, Anda kalau Iya. menilai Anda sendiri, rima apa yang Anda gunakan pada Anda ketika membuat suatu mahakarya puisi esai? Ya, jadi sekali lagi ketika saya mulai menulis puisi, saya tidak membatasi diri saya pada satu kategori. Apalagi saya melihat dalam berbagai genre puisi itu ada juga yang namanya itu hibrida. Hibrida itu adalah gabungan antara puisi dan prosa ya, yang dibuat sedemikian cairnya. Yang penting di sana, dan ini saya lakukan, saya tidak bergerak dengan teori, dengan prinsip, dengan kategori. Saya bisa bergerak dengan beberapa prinsip tadi. Bahwa pertama, saya ingin menyampaikan satu fakta penting yang terjadi. Kedua, saya ingin menyatakan itu dengan cara yang menyentuh hati. Ketiga, saya ingin katakan dalam bahasa yang mudah. Di luar itu, saya tidak lagi terlalu terikat. Apakah dia harus rima dengan menggunakan metafor, menggunakan berbagai kiasan?
saya lepas saja dia sebagai satu karya spontan yang lahir pada momen itu. Ya. Karena itulah saya katakan, jika puisi esai ini dipandang dengan kategori-kategori lama teoretik puisi, mungkin tidak kena. Karena bagi saya yang penting itu esensinya. Esensi dari tulisan itu adalah ia mengatakan sesuatu yang menyentuh tentang hal-hal yang mengajak kita berpikir, mengajak kita merenung. Tapi bagaimana polanya, rimanya di mana, itu kita serahkan saja kepada akademisi, ya. Karena memang geraknya itu tidak di sana. Ya. Jadi begitu polanya Pak Jaya, tidak secara sengaja saya memilih apapun, tapi saya merasa bahwa tetap harus ada keindahan di sana. Iya. Namun keindahan yang ingin saya tampilkan itu adalah keindahan dari drama yang disampaikan di sana, keindahan dari renungan fakta yang luar biasa membuat kita harus merenung, dan juga keindahannya pada efek pembaca mendapatkan inspirasi di sana. Itu jauh lebih besar, jauh lebih penting dari berbagai pola-pola bahasa, rima, dan lain sebagainya itu. Jadi itu prinsip saya dalam menulis puisi. Yang Anda utarakan itu saya alami ketika saya berjumpa seorang penggubah lagu yang menurut saya adalah penggubah lagu yang paling dahsyat di yaitu Gesang. Bengawan Solo ya? Iya, bukan hanya Bengawan Solo, banyak Jembatan Merah, ya, Sapu Tangan dan lain-lain. Karya beliau luar biasa sekali. Nah, saya pernah bertanya kepada beliau, waktu Bapak menciptakan ini, itu, nah saya bicara tentu karena saya datang dari akademis, maka saya tanya apakah Anda memperhitungkan harmoninya, apakah Anda memperhatikan melodinya, sintaksis dari melodinya, apakah iramanya, dan lain-lain itu saya tanyakan semua. Pokoknya yang keren-keren itulah istilah yang keren-keren. Kemudian Pak Gesang itu dengan senyumnya dia tanya, Pak Jaya, saya nggak ngerti itu semua. Loh, nah bagaimana Anda bisa menciptakan lagu seperti Bengawan Solo yang sedemikian indahnya? Ya, karena saya persis seperti Anda bilang, saya hanya ingin menyampaikan rasa cinta saya, rasa kagum saya, rasa terharu saya, rasa terima kasih saya kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan Bengawan Solo. Waduh, saya nggak bisa ngomong Pak. Waktu itu saya langsung sujud. Kalau itu saya langsung sujud, saya bilang, you are the real composer. Karena nyata kan karya beliau nyata Bengawan Solo. Ya ya kita bisa menganalisa Bengawan Solo secara akademis, tetapi yang menganalisa pasti tidak bisa membuat Bengawan Solo itu dia. Jadi apa yang Anda lakukan itu memang Anda sudah memperoleh wahyu seperti Gesang. Seperti juga Ismail Marzuki. Mas Ismail Marzuki itu karya-karyanya kalau saya analisa, kalau dia ikut ujian Akademi Musik, nggak lulus. Nggak lulus, pasti nggak lulus karena banyak paralelnya, banyak yang banyak pornografi akademisnya karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, bukan hanya tidak sesuai, tapi melanggar, yaitu beliau banyak menggunakan harmoni dari dominan ke subdominan. Itu kalau saya bikin itu, profesor saya langsung dipecat sebagai murid. Ya bukan nggak lulus, saya diberhentikan. Karena itu adalah dosa awal, seperti dosa Taman Firdaus itu. Dosa awal. Tetapi di tangan Ismail Marzuki, semua itu menjadi indah. Seperti halnya di tangan Denny J.A. Semua itu menjadi indah. Jadi Anda layak bersyukur, Mas Denny J.A., bahwa Anda dianugerahi sesuatu yang jarang dimiliki manusia. Amin. Ketulusan. Ketulusan. Ketulusan, ya. Itu ketulusan itu
adalah dasar dari keindahan. Sesuatu kalau tulus itu pasti indah. Tetapi kalau tidak tulus pasti tidak indah. Iya. Ya, kalau di dalamnya ada kesan-kesan apa gitulah, nah itu mungkin tidak. Nah, Anda beruntung sekali, justru Anda beruntung. Anda adalah seorang peneliti. Ya, dokter Iya. Anda di bidang apa? Dokter Anda di bidang apa? Political science sebenarnya Nah ya, dokternya. artinya Iya. kan nggak ada hubungannya kan sama sastra, bukan kan? Nggak ada. Ya, Iya. untung. Anda kalau sekolah itu, wah Anda nggak akan bikin puisi esai. Karena profesor Anda bilang nggak boleh begitu anunya. Lah Anda Iya. bebas. Ya, Anda Jadi punya nampaknya ya. Iya, punya Bang. keunggulan yaitu kebebasan Anda itu saja. Iya. Nah, Jadi memang ya silakan. dari apa renungan hidup yang panjang itu memang terasa bedanya seorang akademisi, seorang pengamat dengan seorang kreator. Ini seorang pengamat, akademisi penting dia memiliki kerangka teoretik dan perspektif ya untuk menganalisa sehingga ia bisa mengkategorisasikan bagaimana sebuah lahan ini untuk dia bedah itu. Tapi bagi seorang kreator bukan itu yang penting. Iya. Bagi seorang kreator itu energi batinnya yang penting. Iya. Ya. Ledakan dari dalam itu yang penting. Yang penting ada renungan yang panjang, ia bawa tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Dia bawa renungan itu, dan dia renungkan dalam sekali dengan pengalamannya, dan meledaklah dari dalam itu karya dia, apakah musik, apakah puisi, apapun itu. Dan memang untuk ledakan batin seperti ini, biarlah tak ada kerangka yang terlalu kaku. Ya. Dan biar dia putuskan di mana dia mau mulai, di mana dia mau berhenti, sehingga dia puas dengan itu, dan sehingga itu karya benar-benar menjadi anak kandung dari batinnya. Wah. Lalu datang nanti akademisi, pengamat mencoba menganalisa, Ya. nah itu udah urusan lain lagi. Iya, lain lagi. Sampai itu sama yang dilakukan Sigmund Freud. Sigmund Freud itu, wah kalau kita baca tulisan beliau, kita pasti tertarik karena beliau sangat pinter dalam menganalisa. Tetapi Anda perhatikan ya ilmu psikoanalisa itu sekarang sudah masuk museum. Sudah nggak laku lagi ya karena manusia nggak bisa digeneralisir seperti yang dianalisa oleh Sigmund Freud itu. Jadi keren lah. Ada menurut saya ada itu seorang yaitu tadi kreator yang punya latar belakang akademis. Jadi Anda lengkap ya. Jadi bedanya dengan Gesang, bedanya dengan Ismail Marzuki adalah beliau tidak punya latar akademis, tapi Anda punya. Tapi Anda secara sadar maupun tidak sadar, Anda meninggalkan itu semua. Iya, karena kita juga membaca banyak sekali perdebatan filsafat dan sebagainya. Yang sangat saya senangi di sana, termasuk Karl Popper mengatakan bahwa realitas itu jauh lebih kaya dari konstruksi berpikir. Jadi sehebat apapun konstruksi berpikir yang kita buat itu dengan berbagai perkembangan teorinya, tapi realitas dunia nyata itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih gelap, jauh lebih kaya, sehingga dia akan terus bergolak dan tidak mengikuti pola-pola yang diarahkan para akademisi. Kan dia bergerak gitu saja. Sama seperti kisah tragedi Sanbo, jauh lebih tragis ketimbang Othello. Ya, Othello yang bikin Shakespeare, tetapi kisah Sanbo jauh lebih dahsyat. Ya, lebih fantastis yang kadang-kadang di luar imajinasi kita ya. Dan itu yang Anda lakukan itu apa yang Anda lakukan, gagasan Anda itu fantastis sekali. Terima kasih Suhu, terima kasih. Saya ini bukan memberi pujian, tapi saya meletakkan Anda pada porsi yang benar. Cuma tadi saya agak kaget. Terus terang saya tidak tahu. Kalau tadi yang ngomong bahwa siapa yang bukan penyair jangan ikut campur itu siapa? Itu Halil Anwar ya. Oh, beliau ngomong begitu? Iya, yang bukan penyair
jangan ambil bagian. Ya. Wow. Itu berbagai tafsir muncul di sana, tapi Nah, saya mohon sengaja maaf, menggunakan mohon maaf tagline kan ini. Anda kan selalu catatan kaki kan penting untuk Anda. Nah, Ya. itu beliau mengucap gitu di dalam karyanya atau dalam pernyataannya. Nah, itu bisa kita lacak di Google itu, tapi itu sangat populer sekali ya, dan sering digunakan oleh para penyair, mungkin secara salah atau bagaimana, yang ingin menggambarkan bahwa dunia mereka ini adalah makom yang berbeda. Jadi orang-orang awam jangan coba-cobalah masuk ke sini, ini perlu persyaratan sendiri, makom sendiri, yang bukan penyair, jangan ambil bagian. Nah, menurut Wow. saya, paham ini ikut membuat mengapa puisi semakin mengalami marginalisasi, Iya, tinggal saya lawan itu dengan sebaliknya, iya, justru yang bukan penyair, silakan ambil bagian, iya, dan generasi pertama puisi esai yang saya minta menuliskan puisi itu, justru bukan penyair karir, iya. mereka ada wartawan, dosen, ya, juga aktivis LSM. Saya katakan, Ibu, Anda semua punya pengalaman yang dahsyat sekali. Tuliskan dalam puisi dan nggak usah terikat kepada berbagai teori-teori. Yang penting, pertama, harus ada catatan kaki karena kalian menuliskan puisi berdasarkan true story, kisah sejarah. Kedua, agar dia menarik, masukkan drama di sana. Sehingga orang merasakan ada satu kisah yang orang suka pada drama, suka pada satu fiksi. Yang ketiga, sampaikan bahasa yang mudah saja. Cukup 3 ini saja yang dijadikan pegangan. Nah, jadi itu yang kemudian sekarang ini terkenal, yang menjadi slogan juga bahwa puisi esai itu slogannya berbeda. Di sini slogannya yang bukan penyair, silakan ambil bagian. silakan. Karena puisi harus dikembalikan kepada masyarakat, biar masyarakat dia berpuisi, dan tetap harus menjadi ulama agar bisa berdoa, dan tak harus menjadi penyair agar bisa berpuisi. Oke, Mas Jenny, terima kasih sekali ya atas pencerahan Anda yang betul-betul merupakan penjelasan secara puisi, secara puitis ya, dan penuh dengan catatan kaki, bahkan catatan tangannya pun cukup banyak di situ ya, karena kenapa hanya kaki yang perlu, tangan juga perlu ada catatannya, tapi pokoknya bagus sekali Anda yang utarakan itu. Jadi saya teringat kepada ayah dan ibu saya. Ayah ibu saya itu sekolah cuma sampai kelas 5 karena waktu itu Perang Dunia Kedua dan kemudian Perang Kemerdekaan, jadi nggak bisa sekolah lagi. Tetapi kalau saya bicara dengan kedua beliau itu tentang kearifan hidup, menurut saya mereka berdua itu adalah filosof yang paling mengerti tentang makna kehidupan, karena kedua beliau tidak berteori, tetapi ketika beliau yaitu mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dan di situ saya kemudian jadi apa yang Anda lakukan itu, saya berjuang mati-matian menyatakan bahwa setiap orang adalah filosof. Jadi saya berusaha mendemokratisasikan filsafat ini kepada semua orang yang berpikir. Bahkan tidak berpikir pun itu sudah merupakan pemikiran kan. Seperti yang Anda tahu di politik, orang yang tidak berpolitik itu kan politiknya adalah tidak berpolitik kan di situ. Tapi saya benar-benar mengingatkan Anda ini dan saya sekarang makin yakin bahwa memang pada dasarnya semua orang itu poet, penyair. Semua orang. Begitu dia merangkai kata, itu adalah sudah puisi kan. Itu kalau Noah Chomsky, Anda tentu kenal Noah Chomsky kan, di politik. Nah, beliau itu kan sebetulnya juga menyatakan itu semua, sintaks dan semantika itu sebetulnya setiap orang punya hak untuk menafsirkannya. Yang penting kalau kita mau sedang berdiskusi, nah kita sepakat dulu
paham mana yang kita anut, karena ya seperti Anda bilang itu memang ada arus-arus itu, ibarat sungai itu kan banyak anak sungainya, ada kalennya, ada selokannya, ada macam-macam, itu kan semua Ya, bagian dari irigasi kan sebetulnya itu. Nah, iya, tapi ada Mas, Anda betul-betul kalau bahasa Inggrisnya itu, maaf, jadi blessed, you are blessed, ya. Hmm. Dan Terima saya kasih tahu, sungguh. dan saya juga yakin Anda tahu kalau Anda blessed. Nah, tolong, dan saya tahu saya nggak perlu ngomong, tapi Anda tidak akan menyia-nyiakan anugerah. Nah, itu jadi perkataannya betulnya. Anugerah yang diberikan kepada Anda yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Jadi Amin. you are one of the chosen. Ya, pakai S tentunya ya, mereka yang terpilih itu. Nah, Iya, Mas iya. Denny, Ya, waktu yang membatasi kita, tentu pertanyaan saya kan sifatnya dangkal sekali. Nah, tentu masih ada yang menurut Anda belum saya tanyakan, tapi menurut Anda penting diketahui mengenai filsafat puisi iya. esai. Silakan, Mas Denny Tia. Iya, mungkin saya cerita saja apa yang akan saya kerjakan kemudian dengan puisi esai ini. Karena saya merasa penting bagi setiap orang menjadi cahaya bagi lingkungannya. Atau mencoba menjadi cahaya bagi lingkungannya. Dan itu bisa dikerjakan, salah satunya adalah dengan merenungkan apa masalah yang ia lihat pada lingkungannya itu, dan tuliskanlah itu. Nah, karena itu nanti di bulan Desember, saya akan membuat menjadi bulan puisi esai, di mana saya mengajak orang-orang untuk menuliskan apapun yang ia anggap sebagai ketidakadilan sosial, atau sebagai hal-hal yang mengganggu kemanusiaannya. Renungkanlah itu dan tuliskanlah ia dalam satu puisi esai, sehingga ada satu bulan di sana di mana orang beramai-ramai diajak untuk menulis mengenai situasinya dan menceritakan apa yang dialaminya, sehingga masing-masing menjadi inspirasi bagi masing-masing. Jadi saya anggap bahwa ini puisi esai harus memasuki tahap berikutnya, bahwa ia sudah harus mulai disebar-sebarkan, diajak-ajak orang untuk menulis, karena kita tidak hanya mengajak orang menulis puisi, tapi kita mengajak orang untuk menceritakan kisah-kisah ketidakadilan yang dialaminya dengan satu harapan, mungkin 10% dari aneka puisi itu nanti memberi inspirasi orang lain untuk bertindak dan membuat situasi menjadi lebih baik. Dengan cara itulah puisi esai masuk ke dalam inti filsafatnya, yaitu ingin mengembalikan puisi ke tengah gelanggang. Itu kira-kira, Suhu. Bukan kira-kira, itu ya, itu. Terima kasih. Mas Denny, kami tidak punya apa-apa. Kami cuma bisa memberikan sedikit ini piagam yang sangat sederhana, hitam putih ya, anunya nggak ada warnanya, sini yaitu dari Jaya Suprana Institute mengucapkan terima kasih kepada. Nah, kalau nulis nama Anda itu yang benar N-nya 2 atau 1? N-nya 2 terus pakai Y. Oke, ini maaf, ini nanti akan saya koreksi. Dari sekitar saya keliru, N-nya cuma 1 ya. Ini saya akan Denny J.A. yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show, serial filsafat Indonesia dengan tema filsafat puisi esai. Akan kami kirim untuk memenuhi piagam Anda. Saya yakin piagamnya banyak sekali. Nah, tapi ini akan menambah koleksi Anda dengan kesederhanaan yang sangat-sangat tulus yang kami bisa persembahkan kepada Denny J.A. Tepuk tangan kepada Denny J.A. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Terima kasih.
dan selamat berjuang. Terima kasih. Iya.